Ya, selamat siang semuanya. Selamat datang di Umbis Podcast. Jadi pada hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh tutor kita Bapak Sugeng Wibowo, kita akan mengadakan podcast yang bertema ASN kekinian yang berakhlak. Di mana narasumbernya yaitu Kakak Ayu, Kakak Risa, Kakak Serilia, dan terakhir Kakak Nur. Baiklah, langsung saja ke acara kita pada hari ini. Jadi, di era yang modern ini, berbagai macam perkembangan yang terjadi di berbagai hal dan salah satunya itu dari mutu SDM negara kita. Sebagai ASN, kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang. Akan tetapi hal itu tersebut tidak membuat kita lupa akan nilai-nilai berakhlak yang menjadi acuan kita sebagai ASN. Nah, menurut teman-teman semua, sebagai seorang CPNS, gimana sih ASN kekinian yang berakhlak itu? Saya mulai dari Kakak Serilia, gimana nih tanggapan mengenai ASN kekinian yang berakhlak itu? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Kak. Menurut saya sangat penting sih ASN kekinian yang berakhlak. Kekinian itu sendiri kan keadaan sekarang atau masa kini. Untuk menghadapi keadaan yang terus berubah seperti sekarang, maka diperlukan nih nilai-nilai berakhlak sebagai fondasi dan persamaan persepsi untuk semua ASN dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, dengan memahami dan mengimplementasikan nilai berakhlak, akan tercipta fondasi yang kuat, maka tidak hanya untuk masa sekarang, namun juga untuk berkelanjutan. Itu, Kak. Ya, kalau menurut Kakak Fuzi, gimana sih arti dari berakhlak itu sendiri? Berakhlak itu adalah sebuah akronim dari nilai-nilai dasar seorang ASN, yang mana seperti kita ketahui, ASN itu memiliki fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan serta pemersatu bangsa. Nah, untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, kita sebagai ASN harus berlandaskan pada nilai berakhlak, yaitu prioritas pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, terima kasih kepada Kakak Fuzi. Selanjutnya, menurut Kakak Ayu, penerapan nilai berorientasi pelayanan itu seperti apa sih? Terima kasih Mas Robik atas kesempatannya. Karena saya berasal dari unit instansi badan pengawasan, jadi pelayanan yang bisa kita berikan yaitu terkait pengaduan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan atau SIWAS, yang bisa juga lewat email, telepon, bahkan SMS, yaitu terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur penegak hukum di lingkungan Satker Mahkamah Agung. Ya, terima kasih kepada Kakak Ayu. Selanjutnya kepada Kakak Risa, penerapan nilai akuntabel di tempat Kakak seperti apa ya? Untuk akuntabel sendiri memiliki pengertian bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Karena saya berada di bagian kesekretariatan, yang mana kita di sini mengelola keuangan dan BMN. Untuk mengelola keuangan dan BMN tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab. Untuk pengelolaan BMN sendiri, kita diharuskan menggunakan fasilitas kantor hanya untuk keperluan pekerjaan, bukan untuk keperluan pribadi. Dan untuk pengelolaan keuangan sendiri, transparansinya dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban bulanan yang dikirimkan ke KPPN. Terima kasih kepada Kakak Risa. Selanjutnya kepada Kakak Serilia, penerapan nilai kompeten di tempat Kakak seperti apa ya? ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Contoh kecilnya nih, menyempatkan waktu membaca buku di perpustakaan saat jam istirahat, serta mengobrol santai pada jam istirahat yang menyangkut pekerjaan dengan rekan-rekan kerja lainnya, semacam bertukar pikiran gitu. Pastikan nanti ada dalam percakapan itu terselip hal-hal baru, mungkin yang belum kita ketahui. Belajar kan bisa dari mana aja, bisa dari buku, diskusi sama teman, internet, atau bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi diri kita. Ya, terima kasih kepada Kakak Serilia. Selanjutnya kepada Kakak Fuzi, penerapan nilai harmonis di Satker Kakak seperti apa ya? Harmonis itu kan contohnya dalam lingkungan adalah menghargai satu sama lain, di mana pasti dalam satu kantor itu setiap pegawai itu mempunyai latar belakang yang berbeda, maka sebagai ASN harus menghargai dan memahami perbedaan tersebut.
dengan saling tolong-menolong jika ada teman kantor kita yang mengalami kesulitan. Lalu untuk menghargai setiap pertolongan itu, kita sederhananya bisa mengucapkan terima kasih kecil apapun bentuk pemberian atau pertolongannya. Baik, terima kasih kepada Kakak Fuzi. Selanjutnya kepada Kakak Ayu. Penerapan nilai loyal di Satker Kakak seperti apa ya? Baik Mas, terkait nilai loyal sendiri, loyal itu kan bisa diartikan patuh ya. Berarti kita tuh memang harus patuh terhadap arahan dan kebijakan atasan yang baik agar tercapai strategi dan tujuan organisasi. Kita juga bisa menjaga rahasia jabatan dan negara dalam hal laporan hasil pemeriksaan dan surat penugasan yang memang harus dirahasiakan. Baik, terima kasih kepada Kakak Ayu. Selanjutnya kepada Kakak Risa, penerapan nilai adaptif di Satker Kakak seperti apa ya? Ya, untuk adaptif sendiri, ini kan memiliki arti terus berinovasi dalam menghadapi perubahan. Nah, di masa sekarang, teknologi kan sudah menyentuh hampir di seluruh lapisan masyarakat. Nah, pastinya orang-orang di zaman sekarang ini mempunyai handphone yang sudah terhubung dengan internet ya. Jadi karena itu, untuk tamu-tamu yang datang ke kantor kami, sekarang tidak diminta untuk mengisi buku tamu yang harus ditulis di buku lagi, tetapi kami beralih dengan QR Code, yang mana tamu-tamu dapat mengisi buku tamu melalui handphone mereka masing-masing. Ya, Kak, terima kasih kepada Kakak Risa. Baiklah, nilai terakhir dari penerapan nilai kolaboratif kepada Kakak Ayu seperti apa ya di Satker Kakak? Baik Mas, terima kasih. Untuk nilai kolaboratif sendiri itu di Satker saya, yaitu Badan Pengawasan, kita melakukan kerjasama nih antara tim pemeriksa yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Justisial, Auditor, dan pejabat struktural maupun fungsional saat melakukan pengawasan Satker vertikal Mahkamah Agung yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim atau MKH untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa. Ya, jadi kolaborasi memang perlu ya dalam perkembangan zaman sekarang. Apalagi dalam hal ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendirian. Baiklah, itulah podcast singkat kita pada hari ini yang bertema ASN Kekinian yang Berakhlak. Sekian, terima kasih.